Baik, langsung saja. Saya mendapatkan kasus nomor 2, yaitu saya akan mengcoding diagnosis awalnya dulu, yaitu dispepsia, yang artinya gangguan pencernaan, ketidaknyamanan perut bagian atas. Susunan terminologi medisnya, dis yaitu prefix yang artinya perasaan tidak nyaman, peps combining form yang artinya pencernaan, dan is adalah suffix yang artinya proses. Nah, organ yang terkena yaitu pencernaan di bagian perut, litemnya yaitu dispepsia. Nah, karena kita sudah mendapatkan litemnya yaitu dispepsia, kita harus cek dulu di volume ketiga. Nah, kita sudah mendapatkannya, ada di halaman 241. Nah, di sini ada kata dispepsia alergi kongenital fungsional gastrointestinal okupasional refleks dengan kode K30. Nah, karena sudah sesuai, kita harus mengecek lagi kode K30 di volume ke-1. Berarti tadi K30 berarti sudah ketemu, ada di halaman 502 dengan kode K30 dispepsia. Nah, selanjutnya kita harus mengecek ke dokumen rekam medis, lalu jika sudah sesuai berarti langsung ke kode akhir yaitu K30. Lalu mencari kode ICD-11, kita akan menemukan kode MD92. Kesimpulan, jadi diagnosa awal dispepsia di ICD-10 terbaca akurat dengan kode K30 atau K30.X dan ICD-11 dengan kode MD92. Selanjutnya, yaitu kita mengkode diagnosis utamanya, yaitu esophageal reflux, yang artinya penyakit pencernaan di mana asam lambung atau empedu mengiritasi lapisan dalam saluran makanan. Lalu susunan terminologi medisnya, esophagus, wadrut yang artinya kerongkongan, suffix artinya menunjukkan, reflux keterangan artinya iritasi. Organ yang terkena adalah kerongkongan. Itemnya kita menemukan reflux, lalu kita harus cek ke volume 3 dengan kata reflux. Nah, sudah ketemu, ada di halaman 552. Ada di sini reflux. Lalu di bawahnya ada esophageal K21.9. Nah, karena kodenya sudah ditemukan itu K21.9, kita langsung cek ke volume 1. K21.9. Nah, K21.9 ada di halaman 499, yaitu gastroesophageal reflux disease without esophageal reflux. Nah, sudah ketemu, lalu cek dokumen rekam medis, lalu jika sudah sesuai langsung ke kode akhir yaitu K21.9, lalu kode ICD-11 nya yaitu DA22.Z, dan kesimpulan, jadi diagnosis utama esophageal reflux di ICD-10 terbaca akurat dengan kode K21.9 dan ICD-11 dengan kode DA22.Z. Selanjutnya, diagnosis penyerta pertama. Saya menemukan esophagitis. Esophagitis adalah peradangan pada lapisan kerongkongan. Nah, susunan terminnya esophagus wadrut artinya kerongkongan, iti suffix artinya peradangan. Organ yang terkena adalah kerongkongan, jadi litemnya yaitu esophagitis. Lalu karena kita sudah menemukan litem seperti biasa, kita harus mengecek di volume 3. Volume 3. Nah, sudah ketemu, ada di halaman 264. Ada kata esophagitis akut alkalin semisal kronik, infeksional, nekrotik peptik postoperatif K20. Nah, kita harus pilih due to gastrointestinal reflux disease dengan kode K21.0. Nah, untuk pengecekan kode kita langsung ke volume 1 yaitu kode K21.0. Sudah ketemu, ada di halaman 499 yaitu K21.0 gastroesophageal reflux disease with esophagitis reflux esophagitis. Nah, jika setelah itu kita harus mengecek ke dokumen
rekam medis. Jika sudah sesuai, maka kode akhirnya adalah K21.0. Kode ICD 11-nya DA24 dan XT5R. Jika tidak ada keterangan, akan dimasukkan ke akut. Kesimpulan, jadi diagnosis penyerta atau komorbid esofagitis di ICD 10 terbaca akurat dengan kode K21.0 dan ICD 11 dengan kode DA24 dan XT5R. Lalu selanjutnya diagnosis penyerta kedua yaitu hiatus hernia, yang artinya kondisi ketika perut mendorong otot diafragma. Susunan terminologi medisnya, hiatus ada keterangan yang artinya kecelah, hernia keterangan yang artinya kondisi turun dari posisi normal. Organ yang terkena di sini adalah diafragma, lalu ritmenya adalah hernia. Langsung kita cek di volume 3 kata hernia. Nah, sudah ketemu ada hernia, lalu kita pilih diafragmatik K44.9. Lalu kita cek ke volume 1 K44.9. Nah, ada di halaman 507 dengan kode K44.9, diafragmatic hernia without obstruction or gangrene, diafragmatic hernia nos. Nah, setelah itu seperti biasa cek dokumen rekam medis, lalu kita akan ke kode akhir yaitu K44.9, kode ICD 11 DD50.0. Kesimpulan, jadi diagnosis penyerta komorbid hiatus hernia di ICD 10 terbaca akurat dengan kode K44.9 dan ICD 11 dengan kode DD50.0. Selanjutnya, tindakan utama. Tindakan utamanya itu yang pertama adalah gastroskopi. Mohon maaf, tindakan utama berarti 1, yaitu gastroskopi. Gastroskopi adalah prosedur pemeriksaan kondisi kerongkongan, perut, dan usus 12 jari, yaitu duodenum. Susunan terminologi medisnya, gaster yaitu wadrut yang artinya lambung, skopi, safik artinya melihat atau mengamati dengan memasukkan alat pemeriksaan ke dalam tubuh. Organ yang diperiksa adalah lambung, ritmenya berarti gastroskopi. Nah, karena kita sudah mendapatkan ritmenya, kita langsung cek di alphabetic index di ICD 9cm. Nah, sudah ketemu, ada di halaman 346. Di sini ada kata gastroskopi neck dengan kode 44.13. Nah, karena sudah mendapatkan kode, langsung kita cek di tabular listnya dulu. Nah, ada di halaman 120 dengan kode 44.13 order gastroskopi. Nah, sudah berarti kode akhirnya 44.13. Kesimpulannya, jadi tindakan utama gastroskopi di ICD 9cm terbaca akurat dengan kode 44.13. Tindakan penunjang selanjutnya itu biopsi. Pengertiannya, biopsi adalah pengambilan jaringan tubuh untuk pemeriksaan dengan apusan. Susunan terminologi medisnya, biopsi keterangan artinya pengambilan jaringan tubuh dengan apusan. Organnya itu perut, ritmenya biopsi. Seperti biasa, karena sudah mendapatkan ritm, kita langsung cari di alphabetic index di ICD 9cm. Nah, sudah ketemu, ada kata biopsikon, lalu kita pilih stomach karena yang berhubungannya adalah perut, lalu ada kode 44.14. Langsung kita cek di tabular list 44.14. Nah, ada di halaman 120 yaitu 44.14 closed endoscopic biopsy of stomach, brushing or washing for specimen collection. Nah, berarti kode akhirnya yaitu 44.14 dengan kesimpulan, jadi tindakan penunjang biopsi stomach di ICD 9cm terbaca akurat dengan kode 44.14.